Bila mana makmum melihat imam ada najisnya, maka dengan sendirinya dia wajib mufaraqah. Kalau dia tidak mufaraqah, salatnya si makmum batal. Sebab bila supir masuk jurang, makmum diem aja, alamat masuk jurang juga. Wajib mufaraqah. Bagaimana kalau dia terus? Kalau dia terus dengan sendirinya, sholatnya nggak jadi. Dia harus ulang dari awal sampai salam, sholat lagi. Sholat yang tadi tidak sah. Sebab di antara syarat sholat, kalau berjamaah, kalau Fathul Muin ada 7 nih di depan. Insya Allah, moga nyampe nih umur kita. Ada 7 syarat sah berjamaah. Bila kasyifatus saja, ada 11 kalau tidak salah kami mengutipnya, walaupun 7 nanti panjangnya sama. Ketika makmum meyakini imamnya ada najis, ya kita nggak sah. Kalau tahunya dari awal, ya udah nggak sah, nggak jadi sholatnya. Cuman di tengah sholat dia tahu ada najisnya, kita nggak sah. Kalau kita tahu. Bagaimana kemudian kalau imam tuh ada najisnya, apakah kita sesudah salam itu wajib kasih tahu? Ya wajib. Bila ada orang sholatnya rusak, salah, kita wajib ingetin. Sama seperti orang pakai baju setret, kaos doang. Waktu dia ruku, CD-nya kelihatan. Bukan CD doang, pantatnya yang burik kelihatan. Begitu. Ini wajib kita kasih tahu. Kalau nggak tahu, nggak bisa, ente kasih aja itu kecap nggak apa. Wangi. Entah biar dia berasa, ini kelihatan. Kayak begini. Jadi wajiblah kita kasih tahu. Nanti di depan ada bunyinya. Wajib seorang yang melihat apa sholat apa tidak, ada orang sholat itu salah, wajib kita memberi tahu. Kalau enggak, yang dosa kita, yang dosa kan dia nggak tahu, dia nggak dosa, kita yang dosa. Kasih tahu. Kemudian itu bagaimana kalau kita lupa? Waktu kita ingat, kita sampein sama imam, sampein sama imam. Adapun makmum yang lain yang nggak tahu, sholatnya tetap sah. Makmum yang nggak tahu, sholatnya sah. Yang tahu aja, yang tidak sah. Yang tahu aja. Begitu. Yang nggak tahu ya sah, karena keyakinan dia imamnya sholatnya sah, maka buat dia sah. Bagi kita enggak. Sama kasusnya seperti ada orang lupa mandi, sama. Emang subuh itu jadwal dia ngimamin di masjid, imamnya dia jadwal. Malam dia ikut juga, bela diri campuran. Tahu aja dia. Begitu. Bela diri campuran. 3 ronde KO. Ini bagaimana? Mana dia habis begitu tidur, bangun kesiangan, dengar udah adzan, loncat aja tempat tidur, wudhu, sholat, ngimamin. Ya belum mandi, ngimamin. Ya sah makmum. Orang nggak tahu, keyakinan makmum imamnya ngesah. Dia pulang ke rumah, makan nasi uduk, innalillahi, belum mandi. Ya si imam nggak sah, karena dia belum mandi. Makmum tetap sah kecuali imamnya rese. Jadi udah tahu dia begitu tuh, dia langsung pergi ke masjid, nyalain ampli itu, mic, pengumuman yang tadi pagi makmum mama saya nggak sah sebab saya tidur sama bini 3 ronde berturut-turut belum mandi. Itu begitu. Ya yang denger tuh di speaker tuh yang tahu wajib mengulang. Yang nggak tahu enggak, kayak begitu hukumnya. Wallah enggak. Kemudian masjid, kalau bangun masjid mau dekat mau jauh boleh saja. Kalau masalah bangun masjid cuman cara mendirikan Jumat nih syaratnya banyak. Jadi saya potong satu aja, ta'addudul Jumat bagaimana? Barangkali begitu. Atau bagaimana kalau ada masjid berdekatan? Atau ta'addudul Jumat bagaimana? Ta'addudul Jumat adalah
asalnya nggak boleh. Dalam satu daerah ada 2 Jumat, bukan masjid, Jumat, nggak boleh kecuali karena hajat. Singkatnya di materi ini aja lah, sayanya panjang murainya beneran, apalagi pakai Fathul Muin. Nanya ini kita ngebedah ngajinya aja 3 bulan belum kelar yang ditanya dia kalau pakai redaksi Fathul Muin. Beneran panjang banget Fathul Muin, nggak pokok-pokok. Saya satu aja. Jadi ta'addudul Jumat boleh bila ada hajat. Berbilang-bilang mendirikan Jumat boleh bila ada hajat. Hajat itu ada 3 yang dibenarkan. Kebutuhan itu ada 3 macam. Yang pertama, dhaiqul mahal, tempatnya sempit, udah nggak ketampung, ambak-ambakan kemana-mana, bikin lagi dah, karena udah nggak ketampung tempatnya. Boleh, biar kata 1 RT, nggak ketampung. Mau RT-nya gede banget ya kan bisa aja terjadi. Kalau di kampung kan begitu, 1 desa aja sekecamatan di Jakarta ya kan, kampung kan begitu, desa jauh-jauh banget, begitu jauh banget luasnya. Jadi kalau tempatnya sempit, bikin lagi, enggak apa-apa, karena udah enggak mau. 2, bu'dul atraf, jauh daerahnya, udah ujung ke ujung, udah susah. Tadinya mau dekat di belah tol tuh desa, jadi jauh, mau maranin masjid kudu 5 kilo. Mana tadinya ribut lagi, ributan harga tanah mulu, nggak mikirin bagaimana buatin jembatan apa kagak ada jembatan, kan bisa terjadi. Dipotong jalan, ini bikin lagi seberangnya, nggak apa-apa, biar berdampingan, sebenitol di tengah-tengahnya, nggak apa-apa, karena bu'dul atraf. Yang ketiga, lin niza, karena ribut mulu, kayak yang tadi nanya pertama, yang satu suka beduk, yang satu kagak, yang satu begini, yang satu begini, yang satu pengen solawatan, yang satu kagak, yang pengen 2 kali sekali, ribut mulu, udah bikin aja daripada ribut. Itu solusi. Bila itu ta'addudnya boleh, syaratnya begitu. Saya potong 1 aja dari 8 kepanjangan, wallahu a'lam. Sudah ya? Iya, baik. Oh iya, bagus, boleh.